Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Asih, masih dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita juga masih akan belajar tentang pecahan materi kelas 5 semester 1, khususnya tentang pecahan desimal. Mari kita mulai. Kompetensi yang kita pelajari dalam video ini adalah menjelaskan dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda, menentukan hasil operasi hitung penjumlahan yang melibatkan berbagai bentuk pecahan, menentukan hasil operasi hitung pengurangan yang melibatkan berbagai bentuk pecahan. Pernahkah kalian melihat lambang bilangan seperti ini? Inilah yang disebut pecahan desimal. Bentuk desimal adalah cara lain menuliskan pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Sebagai contoh, 1/10 dapat kita tuliskan dengan bentuk desimal 0,1. 23/100 dapat kita tuliskan dalam bentuk desimal 0,23. Sedangkan 2/1000 kalau kita tuliskan dalam bentuk desimal adalah 0,002. Bagaimana cara membaca bilangan desimal yang benar? Bilangan seperti ini dibaca 10,7423. Mengapa tidak dibaca 10,7423? Karena angka 7423 dalam bilangan desimal tersebut bukanlah ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan, tetapi mempunyai nilai tempat yang berbeda. Sebagai contoh, angka yang ada di layar, angka 1 di sini memiliki nilai tempat ribuan dan nilainya adalah 1000. Sedangkan angka 2 yang di depan koma, nilai tempatnya ratusan, nilainya 200. Angka 3 di depan koma ini nilai tempatnya puluhan dan nilainya adalah 30. Angka 4 di depan koma adalah satuan, nilainya adalah 4. Tetapi angka di belakang koma seperti angka 7, nilai tempatnya adalah persepuluhan. Jadi 7 di sini nilainya 7/10. Sedangkan angka 4 di belakang angka 7, nilai tempatnya perseratusan. Jadi angka 4 di sini nilainya 4/100. Angka 2 di belakang angka 4 adalah perseribuan. Jadi nilainya di sini adalah 2/1000. Dan angka 3 di belakang angka 2 ini nilai tempatnya per10 ribuan. Jadi nilainya hanya 3/10.000. 3 bagian dari sebuah benda yang dibagi menjadi 10.000 bagian yang sama. Jadi berbeda antara nilai di sini dan di sini nilai tempatnya itu berbeda. Makanya di sini tidak dibaca 1234,473, tetapi dibaca 1234,7423. Begitu ya anak-anak? Nah, kita juga bisa merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Caranya bagaimana ya? Perhatikan contoh berikut. Tadi di depan sudah kita bahas bahwa 1/10 itu bisa kita tulis dalam bentuk desimal 0,1. Nah, kalau kalian perhatikan, angka di belakang koma adalah sama dengan angka pada pembilang, bukan? Kemudian jumlah angka di belakang koma sama dengan jumlah 0 di penyebutnya. Begitu juga dengan 23/100 yang bentuk desimalnya adalah 0,23. Angka di belakang koma sama dengan angka pada pembilang.
Kemudian jumlah angka di belakang koma, sini ada 2 bilangan di belakang koma, itu sama dengan jumlah 0 pada penyebutnya. Begitu juga pada contoh 2 per 1000. 2 per 1000 jika ditulis dalam bentuk desimal adalah 0,002. 2 di sini sama dengan bilangan pembilangnya. Jumlah bilangan di belakang koma sama dengan jumlah 0 pada penyebutnya. Di sini penyebutnya 1000, ribuan, maka karena ini per seribuan, jumlah 0 di belakang komanya, jumlah bilangan di belakang komanya sama dengan jumlah 0 di penyebutnya. Di sini 1 angka di belakang koma. Di sini 2 angka di belakang koma. Di sini 3 angka di belakang koma. Jadi, jumlah bilangan di belakang koma pada bentuk desimal sama dengan jumlah 0 pada bilangan penyebutnya. Itu untuk kalian mengingat-ingat supaya lebih mudah, supaya jangan salah ketika kalian merubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Gitu ya. Mari kita lanjutkan. Kita coba dengan beberapa soal yang mudah. Misalnya ada bilangan pecahan 18 per 10. Berapa ya bentuk desimalnya? Tadi bilangan di belakang koma itu sama dengan bilangan penyebutnya, bukan? Nah, dan kita perlu perhatikan 0 di bawah, angkanya itu sama dengan angka pembilang. Kemudian jumlah bilangan di belakang koma itu sesuai atau sama dengan 0 pada penyebutnya. Di sini penyebutnya 10. 10 itu 0-nya 1. Maka jika bilangan 18 per 10 kita rubah menjadi bentuk desimal, nanti hasilnya 1 angka di belakang koma. Nah, kita tinggal tuliskan saja karena ini kebetulan pembilangnya 2 angka, letakkan saja komanya di sini. Gitu ya, jadi bentuk desimal dari 18 per 10 adalah 1,8. Setiap bilangan desimal yang di depan komanya angkanya bukan 0, ini artinya bilangan itu adalah lebih dari 1. Di sini juga bentuk aslinya kan 18 per 10, artinya ini 10 per 10 ditambah 8 per 10, bukan? Lebih dari 1 ini. Jadi kalau lebih dari 1 itu di depan koma ada angkanya. Kalau kurang dari 1, di depan sini angkanya 0. Sekarang kalau misalnya ada bilangan 18 per 100, berapa bentuk desimalnya? Bagaimana bentuk desimalnya? Sama, kita tuliskan saja angka pembilangnya dulu. Nah, terus kita perhatikan jumlah 0 di belakang angka pembilangnya. Angka penyebutnya. Penyebutnya kan 100. 100 punya 2 0. Berarti bentuk desimalnya nanti ada 2 angka di belakang koma. Kebetulan pembilangnya hanya 2 angka. Nah, terus di depan koma kita beri apa dong? Di depan komanya kita beri 0. Artinya kalau depan sini 0, bilangan pecahan tersebut nilainya kurang dari 1. 0,18. Itu adalah bentuk desimal dari 18 per 100. Gitu ya. Baik, supaya kalian lebih paham, kita coba contoh yang lain. Contoh berikutnya adalah 18 per 1000. Caranya sama. Kita tulis dulu 18-nya. Kemudian kita perhatikan jumlah 0 di bilangan penyebutnya. 1, 2, 3. Berarti nanti kita harus ada 3 angka di belakang koma. Padahal kita punya hanya 2 angka. Apakah boleh kita tambahkan 0 di belakangnya? Tidak boleh. 0-nya harus di belakang koma dan di depan angka yang tidak 0. Jadi nanti bentuk desimalnya adalah kita tambahkan 0 di depan sini, kemudian tambahkan lagi di belakang koma tepat, baru bilangan ini pembilangnya. Kalau kita letakkan 0-nya di belakang nanti jadi 180 per
0,180 itu nilainya tidak 18 per 1000 tapi 180 per 1000. Kalau 18 per 1000 cara penulisannya yang benar seperti ini ya. Kemudian contoh lain adalah 8 per 1000. Nah, ini pembilangnya hanya satu angka, padahal kita butuh 3 angka di belakang koma. Sama caranya, kita tulis dulu 8-nya, tambah 0 di depannya, tambah 2 0 lagi setelah koma. Begitu ya anak-anak. Diingat, penambahan 0 di sini jangan di belakang angka 8, tapi harus di depannya ya. Nah, kalau yang ini berapa bentuk desimalnya? Gampang sekali kalau ini, tinggal tulis angka 118. Kemudian kita lihat penyebutnya ada berapa 0? Oh, hanya 1. Maka satu angka di belakang koma. Tuing, begitu ya. Nah, kalau yang ini 2218 per 100. Oh, gampang sekali. Tulis saja 2218. Penyebutnya 100 berarti 2 angka di belakang koma. Nah, seperti itu. Ya, anak-anak. Nah, sekarang kita ketemu bilangan pecahan yang penyebutnya tidak 10. Padahal pecahan desimal itu cara lain menuliskan pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000, 10.000, dan bilangan kelipatan 10 lain yang hanya terdiri atas angka 1 dan 0. Terus bagaimana kita bisa merubah 2 per 5? Kalian masih ingat tentang pecahan senilai, bukan? Nah, untuk merubah 2 per 5 menjadi bentuk desimal, kita cari pecahan senilai dari 2 per 5 yang penyebutnya 10, 100, atau 1000. Nah, kalau angkanya mudah kita rubah jadi 10, 100, 1000. Kebetulan 5 itu gampang sekali kita rubah jadi penyebut 10, yaitu dengan cara dikalikan 2. Pembilang dan penyebutnya masing-masing dikalikan 2, maka hasilnya adalah 4 per 10. Kalau sudah penyebutnya 10 seperti ini gampang sekali. Tinggal tulis angka 4-nya, lihat jumlah 0 di bilangan penyebutnya, berarti satu angka di belakang koma karena penyebutnya 10, puluhan. Nah, tinggal kita tambahkan tanda koma, tanda 0 di depannya. Begitu ya, mudah sekali bukan? Baik, kita coba contoh yang lain, misalnya 3 per 4. 3 per 4 kita juga perlakukan sama, harus diubah menjadi pecahan yang penyebutnya 10, 100, atau 1000, atau 10.000, dan seterusnya. Nah, 3 per 4 ini kalau mau kita ubah jadi penyebut 10 agak susah ya. Kita coba angka yang lebih besar, misalnya 100. Untuk jadi 100, 4 itu perlu dikalikan 25. Maka 3 pembilangnya juga dikalikan 25, jadi 75 per 100. Maka bentuk desimalnya kita tuliskan 75 dulu. Kemudian kita lihat 0 di bilangan penyebutnya, karena di sini ada 2, berarti 2 angka di belakang koma, tambahkan 0 di depannya. Mudah bukan? Baik, kita coba contoh yang lain. Misalnya 5 per 8. 8 di sini kalau mau kita rubah jadi bilangan pecahan senilai yang penyebutnya 10 tidak bisa, karena 8 dan 10, 8 itu agak susah dijadikan 10. Kalau 100 juga masih agak kesulitan, kita coba rubah jadi 1000. Untuk jadi 1000, 8 itu perlu dikalikan 125. Maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 125, maka hasilnya 625 per 1000. Kalau penyebutnya sudah jadi
kelipatan 10 yang seperti ini, kita tinggal pindahkan angka pembilangnya untuk jadi angka di belakang koma. Lihat berapa jumlah 0 di penyebutnya, 1, 2, 3. Berarti 3 angka di belakang koma, letakkan komanya di sini, tambah 0. Begitu ya. Tapi selain cara tadi, dengan merubah pecahan menjadi pecahan senilai yang penyebutnya 1000, ada juga cara yang lain. Cara yang lain adalah dengan membagi pembilang dengan penyebutnya. Jadi pembilangnya ini dibagi penyebut karena per itu bisa dikatakan seperti cara lain mengatakan bagi. 6/5 berarti 6 dibagi 5. Nah, 6-nya di sini kita bagi 5. Kalian bisa melakukan pembagian dengan porogapet seperti ini. Nah, 6 dibagi 5 dapat berapa? Dapat 1, bukan? Nah, 1 di sini setelah dapat 1 kita kalikan dengan 5. Sisa dapat 1, sisa 1, satunya kita kalikan 5. 5-nya kita gunakan untuk mengurangi 6. Dan sisanya 1. 1 tidak bisa kita bagi jadi dengan 5, kurang karena lebih kecil. Nah, kalau yang mau kita bagi ini kurang, kita tambahkan koma pada hasil pembagian dan kita bisa menambahkan 0 di sini. Nah, 10 dibagi 5 dapat 2. 2 kali 5, 10. Kita gunakan untuk mengurangi 10 yang tadi, sisanya adalah 0. Jadi, kalau pembagian seperti ini, kalau bawahnya 0, sudah habis, berarti proses pembagiannya sudah selesai. Berarti 5 dibagi 6, hasilnya adalah 1,2. Dan bentuk desimalnya dari 6/5 juga 1,2. Gitu ya. Kita coba contoh yang lain. Misalnya 3/8. Kita bisa ubah jadi bentuk desimal dengan membagi 3 dengan 8. 3 bagi 8. 3 kan lebih kecil dari 8 ya. Kalau lebih kecil pada hasil pembagiannya kita tulis 0, dahulu karena kita mau pinjam. Nah, kalau sudah tulis 0, menandakan kalau nanti hasil desimalnya kurang dari 1. Di sini di belakang angka 3 bisa kita tambahkan 0. Jadi kita dapat angka 30. 30 kalau dibagi 8 hasilnya 3. Karena 3 kali 8 itu 24. Jadi kalau 30 dibagi 8 hasilnya 24, dapat 3, sisa 6. 24-nya kita tulis di sini, hasil perkalian dari 3 hasilnya ini dengan 8, tulis di bawahnya 30, kita gunakan untuk mengurangi 30, sisanya adalah 6. Setelah kita tulis 0, tadi, setiap kita butuhkan, kita boleh menambahkan 1 0 kalau mau membagi. Tapi hanya 1, kalau lebih dari 1 nanti kita perlu tambahkan 0 lagi di hasil pembagiannya. Sekarang kita dapat angka 60. 60 dibagi 8 dapat 7. Karena 7 kali 8 56. 56 tadi kita hasil perkalian 7 dan 8 ditulis di bawahnya 60, kita gunakan untuk mengurangi 60, hasilnya adalah 4. 4 bisa kita tambahkan 0 lagi kalau mau dibagi 8. 40 bagi 8 dapat 5. 5 kali 7 40, tulis di sini. Kemudian untuk mengurangi hasilnya 0. Kalau hasil terakhirnya sudah 0 seperti ini, berarti kita sudah selesai membagi. Maka 3/8 itu sama dengan 0,375. Gitu ya anak-anak. Kita coba contoh lain.
Misalnya 5/7. 5/7 ini agak sulit ya kalau mau kita ubah jadi pecahan senilai yang penyebutnya 10, 100 dan seterusnya. Nah, kita bagi pembilang dengan penyebutnya. 5 dibagi 7. Karena kurang, kita tulis 0, di sini. Terus kita tambahkan 0 di belakang angka 5. 50 dibagi 7 dapat 7. Karena 7 kali 7 itu 49, nanti 50-nya sisa 1. Setelah itu kita kalikan hasil pembagiannya ini dengan 7 angka pembagi tadi. 7 kali 7 49, tulis di bawah 50. Kita gunakan untuk mengurangi 50, sisanya 1. Setelah tadi kita tulis 0, kita boleh tambahkan 1 0. Jadi 10 dibagi 7 dapat 1. 1 kali 7 itu 7, nanti 10 kalau dibagi 7 dapat 1, sisa 3. Satunya di sini kita kalikan 7, digunakan untuk mengurangi 10 tadi, hasilnya 3. Kita tambahkan 1 0 lagi, dibagi 7, 30 dibagi 7 dapat 4. 4 kali 7 28, 30 selanjutnya dikurangi 28, sisanya 2. Sebenarnya ini proses menghitungnya masih panjang, tapi karena ini sudah kita dapat 3 angka di belakang koma, kita bisa berhenti di sini boleh, atau kita lanjutkan. Kalau kita mau berhenti di sini, misalnya kita mau mencukupkan dengan 2 angka di belakang koma, angka paling belakang kita bulatkan. Kebetulan angka paling belakang ini kurang dari 5, maka bentuk desimalnya kalau mau kita cukupkan 2 angka di belakang koma, cukup sampai 0,711. Satunya tidak perlu kita tambahkan karena bilangan yang dibulatkan sini di belakangnya 4 kurang dari 5. Kalau di belakang sini lebih dari 5, 1 di sini kita tambah 1, tapi karena ini kurang dari 5, maka cukup kita bulatkan menjadi 0,71 saja. Gitu ya anak-anak. Nah, dari yang contoh-contoh tadi yang perlu kalian ingat bahwa cara merubah pecahan menjadi pecahan desimal adalah merubah pecahan menjadi pecahan senilai yang penyebutnya 10, 100, 1000 atau 10.000. Baru kemudian ditulis dalam bentuk desimal, atau dengan cara membagi pembilang dengan penyebut pecahan. Begitu ya anak-anak. Terima kasih sudah kembali belajar bersama Bu Asih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.